Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Puspitasari dengan NIM 123101111. Saya dari kelas 1D Prodi PGMI. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang eksperimen. Yang pertama, judul dari eksperimen yaitu bukan hanya fakta, tetapi fakta yang relevan. Pada bab ini menjelaskan bahwa sebuah argumen yang benar-benar fakta, hal tersebut dapat diperoleh melalui penggunaan indera secara hati-hati, seperti sejumlah situasi yang menyatakan bahwa relevan dan sains dapat dibenarkan. Nah, percobaan tersebut melalui menghitung Geiger dan mencatat posisi jarum pada skala adalah contoh yang tidak bermasalah dalam percobaan menghitung Geiger. Di dalam pembelajaran ini, sains bukan hanya sekedar fakta, melainkan yaitu fakta relevan atau fakta yang bersangkut paut dan memiliki hubungan yang selaras. Nah, sains adalah suatu usaha sistematis dengan metode ilmiah dalam pengembangan dan penataan pengetahuan yang fakta dan dapat dibuktikan atau dijelaskan dan diprediksi yang teruji sebagai pemahaman manusia tentang alam semesta dan dunianya. Nah, di dalam sains kita bisa melakukan beberapa tempat observasi tersebut dilakukan agar mengetahui apa sih peraturan di dalam sains dan apa saja pertanyaan-pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada sains. Nah, pertanyaan dan jawaban tersebut merupakan fakta atau yang benar-benar terjadi, sudah dibuktikan dengan jelas. Nah, untuk memperoleh fakta-fakta yang relevan, kita perlu mengidentifikasi dan spesifik atau pertanyaan yang mengarahkan responden untuk memberikan jawaban yang jelas dan detail. Nah, sains ini perlu adanya intervensi praktis untuk percobaan mengisolasi proses yang sedang diselidiki. Di dalam percobaan sains ini perlu waktu lama untuk mencapai titik atau puncaknya. Jadi apabila ada eksperimen, maka percobaan sains secara fakta bisa dijelaskan dan dapat dibuktikan. Nah, peran-peran eksperimen dalam sains yaitu untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan kreativitas secara optimal. Baik, judul yang kedua itu produksi dan pemutakhiran hasil eksperimen. Nah, produksi hasil eksperimen memerlukan waktu yang lama karena untuk mendapatkan eksperimen yang berhasil bukanlah perkara yang mudah. Nah, eksperimen baru yang signifikan memerlukan waktu berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun agar berhasil.
agak berhasil dilaksanakan seperti pengalaman fisikawan eksperimental pada tahun 1960-an. Nah, tujuan eksperimen ini adalah menyebarkan elektron berenergi rendah dari molekul untuk memahami kehilangan energi. Langkah-langkah dalam eksperimen sains yaitu melibatkan pengaturan kecepatan elektron dengan plat penghantar terbentuk lingkaran dan memastikan tumbukan dengan satu molekul target di wilayah yang sangat terevakuasi. Jadi semua ini mencerminkan kompleksitas dan perjuangan praktis dalam mendapatkan hasil eksperimen yang berhasil. Dengan adanya eksperimen ini mengatasi tekanan sangat rendah dengan menggunakan teknologi vakum hingga batasnya pengukuran kecepatan elektron yang tersebar dilakukan dengan susunan elektroda melingkar. Mirip dengan yang digunakan dalam menghasilkan berkas monoenergi. Nah, deteksi elektron melibatkan pengukuran arus kecil, mendorong teknologi hingga batasnya. Jadi peralatan sulit dibersihkan dari gas-gas yang tidak diinginkan. Namun, pelapisan emas atau pelarut berbasis karbon membantu mengatasi masalah ini. Meskipun percobaan ini tidak menghasilkan hasil signifikan bagi penulis, jadi perkembangan teknik spektroskopi elektron energi rendah telah menjadi standar dalam 30 tahun terakhir. Keberhasilan eksperimen memerlukan kesabaran dan keterampilan diperoleh melalui upaya bersama selama bertahun-tahun. Sekian penjelasan tentang eksperimen dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.